Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 5 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Di tahun pelajaran baru ini, qadarullah, Allah menakdirkan kita untuk tidak bertatap muka dulu. Akan tetapi ustadz-ustadzahnya merekam video maupun audio untuk materi pembelajarannya. Di pertemuan pertama, akidah kelas 5, kita menggunakan buku Al-Islam yang sudah kalian miliki masing-masing. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku rizki untuk memahami ilmu tersebut. Langsung saja kita buka buku Al-Islamnya halaman 14 dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Mari kita membaca Al-Quran dengan tartil surat Saba ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanmu yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita belajar tafsir daripada surat Saba ayat 3. Orang-orang kafir kepada Allah berkata, ini orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah tidak mengimani Allah, tidak mengimani adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, maka dia tidak akan pernah mengimani apapun yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Orang-orang kafir berkata, hari kiamat tidak akan pernah datang. Jadi orang-orang kafir memiliki keyakinan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Hari kiamat itu tidak ada sama sekali. Orang itu kalau sudah mati ya sudah. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kehidupan setelah dunia ini selesai ya selesai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, katakanlah kepada mereka, wahai rasul, demi Allah tidak demikian. Hari kiamat yang kalian dustakan pasti akan datang kepada kalian, namun tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah saja. Dialah yang mengetahui apa yang gaib, yaitu hari kiamat dan lainnya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, sekalipun ia lebih kecil dari seekor semut di langit dan di bumi. Tidak ada yang lebih kecil dari itu atau lebih besar yang luput dari ilmu Allah. Karena itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz, yang mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, dari tafsir surat Saba ayat 3 ini kita bisa mempelajari
bahwasannya orang kafir memiliki pemikiran dia itu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka tidak meyakini hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada. Kalau mereka mati, mereka berkeyakinan setelah mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan dari tafsir surat Saba ini kita bisa mempelajari bahwasannya hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, apa sih hari kiamat itu? Pengertian hari kiamat adalah hari akhir. Hari akhir yang bisa sering disebut dengan hari akhir, hari kiamat, yaumul qiyamah dan lain sebagainya. Ada banyak nama-nama lain daripada hari akhir atau hari kiamat, yang mana di pertemuan selanjutnya akan kita bahas nama-nama daripada hari kiamat itu apa saja. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh, yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hal ini bukan hanya terjadi pada suatu wilayah tertentu saja, namun di seluruh alam semesta dan isinya. Di seluruh alam semesta ini akan hancur pada hari akhir. Dan hari akhir juga bisa difahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini dan memasuki awal kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan abadi, yang mana orang-orang kafir tidak akan pernah mengimani hal tersebut. Orang kafir berkeyakinan bahwasanya setelah kehidupan dunia ini habis, setelah mereka mati maka tidak ada kehidupan lain. Akan tetapi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya hari akhir itu pasti terjadi. Dan hari akhir adalah hari di mana dunia ini hancur lebur, tidak ada yang tersisa, yang kemudian kita akan pindah ke dunia yang lain atau pindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat, yang mana alam akhirat adalah alam yang abadi. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Bahkan sering kita temui ada ustadz atau ada seorang penceramah, jangankan penceramah, ada dukun yang jelas-jelas mereka itu dukun. Mereka beranggapan atau memiliki ramalan-ramalan tahun sekian dan sekian akan terjadi bencana yang luar biasa, akan terjadi hari kiamat. Bahkan dulu diramalkan, ada seorang dukun meramalkan tahun 2012 akan terjadi kiamat. Akan tetapi dukun tersebut sebelum 2012 mati duluan. Karena mereka menentang akan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang tahu kecuali kapan hari kiamat itu terjadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kapan terjadinya hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca sama-sama dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله
الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita belajar tafsir Al-A'raf ayat 187 tadi. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, tafsir Al-A'raf ayat 187, orang-orang yang mendustakan serta ingkar kepada hari kiamat bertanya kepadamu. Yani orang-orang yang kafir itu bertanya kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, kapan ia terjadi dan dapat diketahui. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan hari kiamat itu terjadi dan dapat diketahui. Katakanlah, wahai Muhammad, pengetahuan tentang hal itu tidak ada padaku atau orang lain. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir tadi, yaitu dengan jawaban, pengetahuan tentang hal itu tidak ada padaku atau orang lain. Pengetahuan tentang hari kiamat tadi, kapan terjadinya, Nabi tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Pengetahuan tentang hal itu hanya dimiliki oleh Allah semata. Tidak ada yang dapat memunculkannya pada waktu yang telah ditentukan untuknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kemunculannya adalah rahasia bagi seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Hari kiamat tidak akan datang kepada mereka kecuali dengan cara yang tiba-tiba. Hari kiamat itu akan datang dengan cara yang tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, menganggap seolah-olah kamu memiliki ambisi yang kuat untuk mengetahuinya, dan mereka tidak tahu bahwa kamu tidak bertanya terus-menerus kepada Rabbmu tentang hari kiamat itu karena kamu benar-benar mengetahui tentang siapa Tuhanmu. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Nah, kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, dari tafsir Al-A'raf ayat 187 ini kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kapan sih terjadinya hari kiamat itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya. Bahkan orang-orang selain Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Bahkan disebutkan penduduk langit dan penduduk bumi itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat hanya Allah lah yang tahu. Hari akhir daripada dunia ini hanya Allah saja yang tahu. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Bahkan ada seorang penceramah yang mereka mengotak-atik, istilah Jawanya kotak-katik matuk. Nah, jadi dari hadis satu, hadis kedua, kemudian dikotak-katikkan, akhirnya matuk menjadi suatu keputusan. Di 15 Ramadan bertepatan hari Jumat akan terjadi peristiwa besar. Nah, ini adalah sebuah ramalan dari hasil godak-gatiknya tadi. Yang jelas manusia tidak mengetahui hal itu. Manusia tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, Allah hanya mengabarkan tanda-tandanya
tanda-tanda akan terjadi hari kiamat. Tanda-tandanya seperti apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bahkan malaikat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah. Fa akhbirni anis sa'ati qal bal mas'ulu anha bi'alamin minas sa'il. Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Itu jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Fa akhbirni anis sa'ah. Jadi beritakan kepadaku kapan terjadi hari kiamat itu, kapan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alamin minas sa'il. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak tahu. Apalagi malaikat Jibril. Jadi yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu dan malaikat Jibril pun juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Akan tetapi di lanjutan hadis ini dijelaskan ketika malaikat Jibril bertanya, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pertemuan pertama ini, hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana alam semesta berserta seluruh kehidupan di dalamnya hancur lebur. Berakhirnya kehidupan di dunia dan memasuki kehidupan yang kekal, yakni kehidupan di akhirat. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Ta'ala semata yang tahu akan hari akhir itu terjadi. Sehingga dari kesimpulan ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang besar. Kita harus mengimani hari akhir, bahwasanya setelah kematian kehidupan dunia ini hancur lebur, maka kita akan hidup lagi di kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Dan seseorang manakala dia beriman kepada hari akhir, maka dalam kehidupan sehari-harinya akan berhati-hati. Ketika di rumah, ketika ngomong dengan orang tuanya, itu dengan sopan, dengan hati-hati, tidak durhaka kepada orang tuanya. Ketika dimintai tolong orang tuanya, nah ambilkan ini, langsung berangkat tanpa menggerutu. Karena dia meyakini hari akhir. Kalau saya nanti mati, nanti saya akan hidup lagi di hari atau di alam yang lain, yaitu di alam akhirat, yang mana di alam akhirat nanti kita akan dimintai suatu pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Tentunya kalau di dunia durhaka kepada orang tua, maka di akhirat tempatnya jelas neraka. Kalau di dunia berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian benar-benar menjadi anak yang soleh, maka insya Allah tempatnya di akhirat kelak adalah di surga. Bahkan dia bisa membawa kedua orang tuanya untuk masuk di surga. Dan seorang anak yang dia benar-benar meyakini hari akhir, ketika di sekolahan pun juga bisa menghormati gurunya, menghormati ustadz-ustadzahnya, tidak membantah ustadz-ustadzahnya. Jadi berbakti kepada ustadz-ustadzahnya. Karena ustadzah yang ada, ustadz dan ustadzah yang di sekolahan itu adalah wakil orang tua kalian, manakala kalian di rumah. Kalau di sekolah, maka ustadz-ustadzahlah yang mendidik kalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan pertama ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yakni menanamkan di dalam hati, meyakini bahwa kelak akan datang suatu kejadian yang luar biasa, yakni kejadian hari akhir atau hari kiamat, yang mana huru-haranya sangat luar biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.